إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ngaji tamalik para jamaah layak libur lah ini. Tahun berapa kira-kira terakhir di sini dulu? 2012 seruannya 2013 lah ya. Terus libur itu terus. Keasikan libur layak gati wah. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan insyaallah setelah kita mulai lagi mudah-mudahan pengajian kita niki terus berlanjut mudah-mudahan insyaallah. Karena dengan pengajian niki yaitu menuntut ilmu, dengan menuntut ilmu kita bisa mengetahui para jamaah apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mbeye si meleang ni si Allah, mbeye si meleang ni si Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bisa kita ketahui dengan menuntut ilmu, dengan mengaji. Ya, amun dek tengaji mun dek tegen nau, ya so. Karena agama niki dek na ngadu hayalan-hayalan dek. Agama ini menggunakan dalil. Agama ini berlandaskan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi kita bersabda, "Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu." Saya tinggalkan bagi kalian dua hal. Selama peenti si dua ini, maka ndek pegin tersesat, ndek pegin kepusat. Nabi si dua niki kitabullah wa sunnati, yaitu kitabnya Allah dan sunnahku. Nabi kenana kitabnya Allah, Nabi kenana Al-Quran. Al-Quran ini bisa kita menghayal-menghayal, enggak bisa, harus kita pelajari Quran. Wa sunnati, Nabi kenana sunnati hadis. Hadis bisa kita ngarang-ngarang, enggak bisa, harus kita pelajari hadis. Makanya mau enggak mau kita harus belajar, harus menuntut ilmu sehingga kita tahu apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib rahimani wa rahimakumullah. Malam niki
dan mungkin malam-malam selanjutnya nanti insyaallah yang ingin kita sama-sama nanti membaca dan memurajaah insyaallah tentang zikir-zikir setelah salat fardu. Zikir-zikir setelah salat fardu, yakni apa yang kita baca, ya, apa yang kita baca setelah kita melaksanakan salat fardu. Ini yang ingin tiang baca, ya, yang kita ingin jelaskan di malam niki dan malam-malam pengajian lainnya nanti, ya, dan kita ingin nanti berseri pengajian tene, kemudian gerung, kemudian dasan buru pada pembahasan itu insyaallah membahas tentang zikir-zikir yang kita baca setelah melaksanakan salat fardu. Yang mana maksudnya salat fardu para jamaah? Simberan salat fardu ini simberan ngono si lima niki subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, apa kita baca setelah salam? Ada zikirnya di sana. Ya, zikirnya muqayyad, zikir terikat. Karena zikir niki terbagi dua, ara zikir mutlak, ara zikir muqayyad. Zikir mutlak itu zikir yang umum. Zikir yang bebas, ya mutlak. Mutlak artinya bebas. Sehingga dia tidak terikat dengan jumlah, tidak terikat dengan waktu, bebas dibaca kapanpun, dibaca berapapun. Si kedua arana zikir muqayyad. Zikir muqayyad, zikir yang terikat. Ya, nah yang terikat niki dia terikat dengan jumlah, terikat dengan waktu. Sehingga di waktu itu nggak bisa baca yang lain kecuali yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu itu juga jumlahnya tidak boleh dengan jumlah yang lain kecuali dengan jumlah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aran zikir muqayyad, zikir yang terikat. Ya, jadi wah ara ikatanna, ara aturanna. Zikir setelah sholat, berarti zikir ini akan kita baca setiap kali kita selesai sholat. Jangan baca zikir yang lain di sana. Harus kita baca di sana zikir yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da bareh arukan zikir bagus bapak-bapak kan bagus doang, endang bareh. Enggak demikian agama kita. Ara aturannya. Ya. Sekarang misal kita mau makan, sebelum makan apa doa, apa zikirnya sebelum makan? Apa kita baca sebelum makan? Bismillah, itu doanya, itu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum makan. Nengka muntiang genti yang ngadu Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ngentang misal cocok tina para jamaah. Kan bagus doa ini no. Ya Allah, jauhkanlah syaitan dari saya dan jauhkanlah syaitan dari hal-hal yang kau rezekikan kepada saya. Kan bagus maknanya ini. Lagu ya kita tahu nih ini. Ya tahu nih ini ya salah tempat ini. Salah tempat. Ya, jadi semua zikir bagus, iya memang bagus, tapi ada tempat-tempat yang di sana ada zikir khusus, tidak bisa diganti dengan yang lain. Ya, di antara nengka adalah yaitu setelah sholat ada zikir khusus di sana, maka itu yang kita baca dan jangan diganti dengan yang lain. Jelas niki para jamaah. Nah, zikir setelah sholat termasuk zikir yang muqayyad, zikir yang terikat.
Di antara zikir setelah sholat, begitu salam yang kita baca adalah al-istighfar. Yang kita baca Nabi al-istighfar, beristighfar. Kita beristighfar. Niki berdasarkan dalil dari Thauban radhiyallahu anhu. Dia mengatakan Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfara thalatha. Rawahu Muslim. Thauban sahabat dan beliau niki termasuk budak yang dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Thauban ini mengatakan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam jikalau beliau selesai salat, jarak lengan salat, istaghfara thalatha, beliau beristighfar tiga kali. Beliau beristighfar, beliau minta ampun 3 kali. Hadis niki sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, Nabi kana beristighfar 3 kali. Perawi hadis niki diantaranya Al-Imam Al-Auza'i. Ya, di antara perawi hadis niki sanadna ngono arak tono Al-Imam Al-Auza'i di sanadnya itu. Beliau di saat menyampaikan hadis ini, beliau ditanya, "Wahai Imam, apa maksudnya al-istighfar?" Mbekana istighfar ini. Beliau ditanya, mana maksudnya istighfar? Simbeno istighfar ini. Maka beliau mengatakan, antaqula astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yaitu engkau mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu istighfar. Memang di sini beliau tidak menyebutkan sanad ke atasnya dengan tafsir ini. Ya, makanya ulama kita mengatakan ini penafsiran dari beliau. Ini pemahaman dari beliau. Istighfar maksudnya adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena istighfar niki luwe para jamaah, luwe. Sighahnya banyak, bentuknya banyak. Yang mana kita baca? Ini ternyata penafsiran beliau. Kita baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Berapa kali terbaca yang mana? 3 kali. Salam langsung astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian di hadis niki Thauban mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi, adalah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau selesai salat. Ini tata bahasa ini kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al kadza kadza kadza. Tata bahasa ini ya, ini menunjukkan berkesinambungan para jamaah. Apa nama berkesinambungan? Hah? Nyambung. Ya, terus menerus. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam ndekna hanya sekali melakukannya, ndek, tapi terus menerus. Ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an, kana ya'muru ahlahu bis-shalah, kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih maradiyya. Adalah Imran, atau yang ditafsirkan di sini mungkin Maryam dan keluarganya Maryam. Ya, mereka memerintahkan salat, anaknya diperintahkan salat. Keluarga Imran memerintahkan anaknya untuk salat. Ayatnya niki. Merintah salat, bapak merintah anaknya salat. Kira-kira sekali, 2 kali atau terus menerus? Terus menerus para jamaah. Makanya tata bahasa kana ya'muru, kana sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa, tata bahasa seperti ini
menunjukkan beliau melakukannya terus menerus. Angka itu nengka bilang tak selesai salat wajib, salam langsung istighfar berapa kali? 3 kali. Ya, ngumbe istighfarna astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebagian ulama mengatakan karena memang lihat hadis niki ndek nentuang ya sighah istighfar itu. Nah, sebagian ulama mengatakan di selesai salat kita baca astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dekat-dekat meninggalnya beliau kalau istighfar pakai sighah ini, menggunakan sighah astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, dan banyak lagi di sana perkataan-perkataan para ulama, tapi di antaranya yang ditafsirkan oleh Imam Al-Auza'i yaitu istighfar kita mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sekat ke niki para jamaah. Tenganang astaghfirullah sekat ke. Sekat tu muda nggih. Lagu goyo itu salam seret langsung kita hilang wah itu langsung. Padahal semendak doang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kan sudah dapat kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semendak. Ya, maka mari setiap selesai salat kita membaca istighfar 3 kali. Nah, nengka kita kan ini baru terjarak salat, masya Allah, ibadah paling mulia, posisi hamba paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kan bapak bagus ini, bapak jenang ini. Sedangkan yang namanya istighfar ini kita akan lakukan kalau kita sudah berbuat dosa. Dia dengar ke para jamaah? Muntuang gawe dosa baru kemudian kita beristighfar astagfirullah. Nanti ngono. Tobat itu kalau berbuat dosa. Lagu ini nega kita salat ini. Salat jeneng atau buruk? Jeneng salat ini. Jeneng teruskan kita istighfar leka. Kenapa istighfar padahal jeneng ini? Ya, maka Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala beliau menjelaskan di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau selalu menutup amalan solehnya dengan istighfar. Subhanallah. Amalan solehnya beliau tutup dengan istighfar. Beliau kalau sudah beramal soleh istighfar ya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam dan ini sunnah beliau, petunjuk beliau. Maka itu temilu maraina. Setiap selesai beramal soleh kita tutup dia dengan istighfar. Pertama salat, selesai salat istighfar. Hadis niki dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu selesai salat beliau istighfar 3 kali. Kemudian demikian pula dengan salat tahajud para jamaah. Salat tahajud begitu selesai salat tahajud, selesai witir, beliau fokus istighfar. Karena di sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun dan Allah mengatakan saya ngendeng ampun gingku ngampunin ya. Dalam Al-Quran juga dikatakan wabil asharihum
yastaghfirun. Hamba-hamba Allah itu kalau sudah masuk waktu sahur, masuk waktu sahur mereka beristighfar. Ambil waktu sahur, sebaran waktu sahur, sendeman subuh, parak-parak azan subuh niki, di sana waktu sahur. Nah, ibadur rahman, hamba-hamba Allah di waktu itu dia perbanyak istighfar, yaitu selesai sholat malam. Selesai sholat malam istighfar doang karing wah sampai terbit fajar. Ya, ini diperkuat lagi. Ya, dalam surah misalkan surah Muzammil dan ayat-ayat yang lain tentunya. Ya, di mana surah Muzammil niki berbicara tentang sholat malam. Di sana dianjurkan untuk beristighfar setelah sholat malam. Maka para salaf dahulu kalau sudah mau masuk fajar para jamaah, jarak ya sholat, jarak ya baca Quran, tutup Quran, jarak sholat, fokus istighfar sampai terbit fajar. Astagfirullah, astagfirullah, atau dengan istighfar sigoh-sigoh yang lain untuk mengamalkan ayat tadi, wabil asharihum yastaghfirun. Ini yang kedua, istighfar beliau setelah amalan soleh. Yang kedua setelah tahajud tadi. Yang ketiga setelah wudu. Wudu Nabi kita SAW begitu selesai wudu beliau istighfar. Wudu niki bagus atau buruk para jamaah? Wudu bagus, wudu ini. Jeneng wudu ini lagu selesai wudu beliau minta ampun. Ya, Nabi SAW bersabda, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a thumma qala ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha sya'. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang wudu terus bagus caranya wudu, setelah wudu dia baca asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian dia baca doa Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-hambamu yang bertaubat. Berarti ini istighfar atau bukan para jamaah? Istighfar ini. Ngendeng taubat, ngendeng diampuni kesalahannya, ngendeng diterima taubatnya. Ya Allah, piak tiang jari hamba-hamba dasi bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikan saya termasuk hamba-hambamu yang suci. Suci lengan hadas, suci lengan dosa. Berarti istighfar atau bukan ini para jamaah? Istighfar, minta ampun ini. Apa dapatnya? Futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah, dibukakan baginya 8 pintu surga. Dia bisa masuk dari pintu mana saja. Ini menunjukkan setelah amal soleh yaitu wudu disyariatkan kita minta ampun. Jelas para jamaah? Itu yang ketiga. Yang keempat, dalam Al-Quran Allah berfirman, thumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Kemudian bergeraklah kalian, berangkatlah kalian dari tempat orang-orang berangkat, yakni menuju Mina, dia haji. Mina ibadah Nabi niki para jamaah, ibadah sholat, puasa atau zakat. Mina ibadah apa? Ibadah haji. Nah, setelah haji Allah Subhanahu wa taala mengatakan wastaghfirullah, dan beristighfarlah kalian. Padahal setelah ibadah haji ini ibadah bagus atau buruk?
bagus gati, ibadah pelik gati nih. Lagu setelah ibadah sebesar itu disuruh kita apa? Istighfar. Disuruh minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu haji. Berarti dalam salat malam, kemudian wudu, kemudian haji. Ya, termasuk juga disuruh kita perbanyak istighfar atau disuruh baca istighfar setelah pengajian. Ngaji bagus atau buruk? Bagus gati ngaji niki masyaallah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jalasa fi majlisin fakathura fihi laghatuhu." Barang siapa yang duduk di sebuah majlis dan di majlis itu banyak kesalahan, faqala qabla an yaquma min majlisihi dzalik, kemudian dia baca sebelum dia bangun dari majlis itu, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dia baca doa kafaratul majlis, di mana dalam doa kafaratul majlis ada istighfar di sana. Dia baca itu, illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik, melainkan pasti Allah akan mengampuni semua kesalahan-kesalahan dia yang ada di dalam majlis itu. Nah, ini kumpul-kumpul ini kan jeneng ini. Ya, pengajian bagus. Lagu sang arak kesalahan-kesalahan ngeureun. Ya, arah apa ucapan-ucapan yang tidak benar mungkin di sana. Maka untuk menutupi kesalahan itu baca kafaratul majlis, maka kesalahannya diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia rahasianya para jamaah. Kenapa dalam setiap ibadah itu ditutup dia dengan istighfar? Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala menukil ucapan al-Imam As-Sa'di. Beliau mengatakan annal hikmata min dzalika liyakunu jabiran lima hasala minal abdi. Hikmah dari istighfar ini adalah agar istighfar ini menjadi penambal bagi kesalahan-kesalahan yang ada di dalam ibadah itu. Nah, nika salat itu Allahu akbar, salatnya bagus, lalu kadang-kadang kan terjadi kesalahan dalam salat. Ambil contoh kesalahan para jamaah. Allahu akbar, terong aceh no pikirangna, sebieu pikirangna, ndek na fokus le salat, no, tidak fokus. Ini fokus di sholat. Nengke terbayangan para jamaah, terbayangan. Itu nengke sebagai bapak, sebagai orang tua sedang berbicara ke anak teh. Lagu anak teh ini ndek keruan apa rana, ndek keruan anganne li sak ngeraos kan itu no. Tono teh ini aning apa namanya, matanya nggak jelas, aning begitang, dia fokus ngomong sama kita. Berarti ini kan dia serius kan cerita ini, ya dia hormati ini, ngeraos kah nganta dengan, dia hormati ini, ngeraos jadi dengan toa ini, dia fokus ngomong, sekedar keluar kadang-kadang omongannya pun salah kadang-kadang, dia fokus ngeraos. Maka kita bilang, tono, lalu tono, bakadek-kadek be tono, dinding ngeraos, ngantas ngono. Nah, sekarang kita pas sholat niki para jamaah. Pas sholat kita berbicara dengan siapa? Bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ngeraos kencaya. Berdoa kepada Dia. Lagu nengke kita pas tengah raos kanca Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah, berdoa kepada Dia,
fokus ini bejani aning nah. Sehingga kadang-kadang yang kita ucapkan salah sebut kita, salah baca kita, itu fokus. Ini kesalahan atau tidak para jamaah? Kesalahan, ini kesalahan. Nah, istighfar itu diharapkan menambal kesalahan-kesalahan tersebut. Di dalam haji sangarak kesalahan-kesalahan kita lakukan dalam haji, istighfar diharapkan menambal kesalahan-kesalahan tersebut, dan banyak lagi ibadah-ibadah yang lain. Jadi diharapkan dengan istighfar maka tertamballah dia kesalahan-kesalahan kita itu dalam ibadah. Kalau sudah kesalahan ini tertambal dia, maka kan sempurna jadinya ibadah, no? Sempurna jadinya ibadah itu. Ya, makanya kata beliau ini diantara hikmahnya. Kenapa kita istighfar setelah melakukan ibadah? Tujuannya agar istighfar ini menambal ya kesalahan-kesalahan yang terjadi saat kita melakukan ibadah. Jelas nih para jamaah ya, sehingga begitu kita istighfar sempurna jadinya pahala ibadah itu. Bukan berarti ibadah ini nggak bagus sehingga perlu kita istighfar, deh. Ibadah itu bagus, cuman kadang-kadang ibadah itu tidak sempurna, butuh ditambal. Penambalnya ini adalah istighfar. Kemudian terakhir para jamaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menutup hidup beliau, hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang indah sekali. Hidup beliau tutup dia dengan istighfar. Nabi enta menutup hidupnya dengan istighfar. Hidup Nabi enta kan luar biasa, ini pahala doang, ini ibadah doang hidupnya. Beliau tutup dia dengan istighfar. Makanya di akhir hayatnya di antara yang beliau ucapkan adalah ya, jadi beliau sallallahu alaihi wasallam di saat berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, berada di pangkuan istrinya, ya, beliau berdoa mengatakan Allahumma ghafirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la, kata. Beliau mengatakan Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah saya. Ini istighfar bukan? Istighfar ini. Ya Allah ampunilah saya, sayangilah saya, warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la, dan pertemukanlah saya dengan teman-teman yang tertinggi. Di antara penafsiran teman-teman yang tertinggi yaitu para nabi yang terdahulu, nabi-nabi yang sudah ada di atas, ya, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan lain sebagainya yang di atas sana, pertemukanlah saya dengan mereka. Birrafiqil a'la. Ini beliau di antara yang beliau ucapkan sebelum beliau meninggal. Li antarana Allahumma ghafirli, ya Allah maafkan saya. Berarti beliau menutup hidupnya dengan apa? Dengan istighfar. Ini dia para jamaah rahasia daripada istighfar itu, yaitu bahwasanya amalan-amalan saleh, banyak dari amalan-amalan saleh itu dianjurkan kita untuk menutupnya dengan istighfar. Di antaranya adalah salat 5 waktu. Begitu salam langsung baca istighfar. Pira kali ngene-ngene? 3 kali. Mana sighah istighfar yang kita baca? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mungkin nabi artina astaghfirullah. Nabi artina astaghfirullah ngara papan deh. Alif sin ta ghain fa ra. Ya, nah 3 huruf di awal alif sa alif sin kancet ta, ini artinya minta. Ya, alif sin kancet ta li julu istaghfara, alif sin ta ini artinya ngendeng. Artinya Nabi ngendeng.
Ya, kemudian ghain fa ra ghafara. Tapi arti ghafara, ghafrun apa artinya? Ampunan. Berarti alif sin ta ngendeng, ghain fa ra ampunan. Istaghfara berarti minta ampun. Minta maghfirah, minta ampunan. Nah, keampunan ini malik nabi artinya goin fa'ro ampunan. Nabi arti ampunan. Tapi ampunan. Baik, ulama kita mengatakan ya, ghafara ini kembali ke dua makna, kembali kepada dua makna ya. Makna pertama as-satru. Ghafara ampunan punya dua makna. Makna pertama yaitu menutup. Makna pertama apa? Menutup, ngengudung. Berarti begitu kita minta ampunan, ya Allah ampuni dosa-dosa saya, artinya tutuplah dosa-dosa saya. Ndak tempoang ya. Lihat semel ialah itu ndak tempuang le dunia, ndak tempuang le akhirat. Ya artinya al-ghafru, ya artinya ampunan, yaitu menutup. Makna si kedua kata mereka di sini al-wiqayatu. Makna yang kedua ngendeng ampun artinya adalah minta perlindungan, agar kita dilindungi oleh Allah. Lindungi dari apa? Lindungi dari efek buruk dari maksiat tersebut. Karena maksiat niki ada efek buruknya para jamaah, ada efek buruknya. Seluruh maksiat ada efek buruknya. Yang pun bala itu maksiat. Allah bala itu maksiat bukan ingin mengekang kita, bukan para jamaah. Balakna itu nginam khamr melena mengekang kebebasan kita, ndek ngono. Balakna itu berjudi yang ngekang kebebasan teng enggak begitu. Balakna itu nginam khamr karena di khamr itu ada mudarat di sana. Ada keburukan. Balakna itu berjudi, beriba dan lain sebagainya karena ada mudarat di sana, makanya dilarang. Nah, begitu kita beristighfar, kita minta Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari mudarat-mudarat tersebut. Mudarat di dunia, mudarat endah le akhirat. Ya kena istighfar. Jadi istighfar punya dua makna. Makna pertama menutupi. Berarti begitu kita bilang astagfirullah, 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 kita minta agar Allah menutup aib-aib kita, para jemaah. Menutup dosa-dosa kita. Yang kedua, kita istighfar berarti maknanya kita minta kepada Allah agar menjaga kita dari mudarat-mudarat dosa. Mudarat si paling belik tentunya mudarat di akhirat, yang gara-gara dosa kita bisa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki makna istighfar para jamaah. Minta ampun. Ampun artinya dua hal, menutupi dan menjaga. Ya, kita minta kepada Allah agar Allah menutup aib kita. Yang kedua, kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari efek dari mudarat, atau menjaga kita dari mudarat-mudarat dosa tersebut. Kemudian terakhir para jamaah, bagian terakhir yaitu keutamaan dari memperbanyak istighfar. Ya, keutamaan memperbanyak istighfar. Dan perlu kita ingatkan di sini para jamaah. Ya, istighfar itu beda dengan taubat. Istighfar beda dia dengan taubat. Bisa saja orang istighfar tapi dia belum taubat.
Ini ki ngono para jamaah. Ini ki dengan kenang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lagu masih gawe dosa. Ini ki. Ini makanya istighfar beda dengan taubat. Subhanallah. Nah, yang akan kita baca ini keutamaan istighfar. Walaupun dia belum taubat. Maka ada kapengenang aduh masih dekil laku ini yang ngempengenang. Walaupun demikian istighfar sudah. Dia tak perlu bersih juga buat baca istighfar, dia perlu. Walaupun masih kotor dengan maksiat, istighfar sudah terus istighfar. Perbanyak istighfar terus. Dah kata masih dekil tanda kutip. Ya, karena kita disuruh istighfar walaupun belum bertaubat. Apalagi kalau istighfar digandeng dengan taubat, luar biasa ini. Pahalanya luar biasa. Lagu endek naman tobat, endek naman tobat. Kanggo ke istighfar, kanggo, ya boleh dan dapat keutamaan tersebut. Ya banyak sekali dalil-dalil ya tentang keutamaan istighfar. Di antaranya misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku berkata kepada kaumku, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Istaghfiru rabbakum." Perbanyaklah minta ampun kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Rabb kalian itu Maha Pengampun dia. Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang mengirim kepada kalian hujan-hujan. Hujan-hujan. Nabi kena ngirim hujan para jamaah. Mia banjir ke? Nabi kena ngirim hujan. Mia tsunami ke? Allah mengirim hujan kepada kalian. Nabi kena kenjemu nara hujan dina tiuk sebianu dina ngono ke? Ndara hujan dina tiuk terong Aceh no. Dina tiuk jagung, dina tiuk pade, kering ndara hujan. Kita bau petalatan. Apa kita butuhkan? Hujan. Siapa ngirim hujan? Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab kita dapat hujan, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengirim hujan. Angka muntamele luwe rezeki, perbanyak istighfar, kunci rezeki. Perbanyak istighfar. Pira kali itu istighfar sebanyak-banyaknya sudah istighfar yang umum itu, yang bebas itu. Terus astagfirullah, astagfirullah, terus istighfar banyak. Itu diantara kunci rezeki. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi kalian harta. Dalam arti perbanyak istighfar, luwe harta. Di antara sebab harta apa? Perbanyak istighfar. Wa banin, memberi kalian anak-anak. Nah, bagi yang belum punya anak ini, perbanyak istighfar. Tiang sendiri pernah ngingetin batur, mundik tiang salah batur niki 8 tahun gak punya anak. Dek na berdua anak, ingetin tiang perbanyak istighfar kata yang anak. Langsung dia ingat terus. Sebutan tiang ayat ini langsung dia ingat. Sejak itu terus istighfar aja dia. Begitu tahun ke-10 berdua ya anak gitu. Pas akikah kalau tidak salah datang kita ke tempatnya. Dia bilang, ini nasihat ini Ustaz katanya. Perbanyak istighfar, kamu itu anak. Subhanallah, setelah 10 tahun baru dapat anak. Bahkan lelah itu berangan 10 tahun ini, kenapa darah tanah lah. Tapi dapat dia anak, subhanallah. Angka bagi yang belum dapat silahkan perbanyak istighfar. Karena Allah berjanji ini, wa yumdidukum bi amwalin wa banin, kami kasih kalian harta, kami kasih kalian anak dengan perbanyak istighfar. Wa yaj'al lakum jannat,
dan akan dijadikan bagi kalian taman-taman, kebun-kebun buat hidup tala tanah. Ya, arak kita tiang gubuk desa kering kerontang para jamaah, kering. Padahal dia bawa anak air, beli air no, subhanallah. Selidik ternyata luwe penduduk nenggawe syirik ternyata le gubuk ini. Agak kesyirikan ini le antara sebab kekeringan para jamaah. Kering itu sih. Maka mari kita pelajari tauhid, tinggalkan kesyirikan agar hijau berpenuh. Karena Allah berjanji wa yaj'al lakum jannat. Allah akan jadikan bagi kalian kebun-kebun, wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan bagi kalian sungai-sungai. Kurang air berarti kurang istighfar. Kurang air berarti kurang apa? Istighfar. Ini diantara keutamaan istighfar disebutkan dalam Al-Quran. Ya, terakhir hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Tuba, sebuah surga bagi orang, atau kebahagiaan bagi orang yang mendapati di buku catatan amalannya, di lembaran amalannya mendapati istighfar yang banyak. Kebahagiaan bagi dia begitu dia terima catatan amalnya, ternyata istighfar doang isinya kan. Mbekenana catatan amal para jamaah, mbekenana kan laun nita gin berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, akan diberi kita catatan amal. Arah itu nerima lengan kanan, arah itu nerima lengan kiri, arah nerima lengan mudi dah. Nah, catatan amal itu akan membahagiakan kita kalau di catatan itu banyak istighfar. Maka perbanyak istighfar para jamaah. Kebahagiaan bagi mereka yang mendapati di catatan amalannya istighfar yang banyak. Istighfar ini berat, perbanyak dia. Walaupun kita masih kotor, ya, jangan itu menjadi halangan untuk memperbanyak istighfar. Taib niki dia para jamaah yang bisa kita baca pada kesempatan kali niki, yaitu tentang zikir setelah sholat wajib. Di antara zikir setelah sholat fardu, apa kita baca para jamaah? Istighfar. Berapa kali? 3 kali. Bagaimana bunyi istighfarnya? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mudah-mudahan jelas niki. Bonarak niman jelas bau teka tuanang bareh setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Arak niman jelas para jemaah. Nggih, silakan. Assalamualaikum. Belum jelas ini zikir mutlak kanca zikir muqayyad. Mohon penjelasan. Baik. Zikir mutlak artinya bebas. Mutlak artinya apa? Bebas. Tidak terikat dengan apapun. Tidak terikat dengan tempat, tidak terikat dengan jumlah. Tidak terikat dengan apapun. Sehingga dibaca dimanapun boleh selama tempat itu tidak buruk. Marak WC misal, tempat sampah misal, jangan ke di sana aja. Bebas dibaca dimanapun. Kemudian jumlahnya juga bebas. Istighfar sekarang, istighfar yang mutlak bisa kita baca dimanapun, jumlah berapapun silakan. Sambil peuli neganing balik misal jalan, dekak naik astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bebas. Pira-pira luwih na. Le toko tok pengano nganti pedak nanti pembeli datang istighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bebas.
berapapun jumlahnya bebas. Itu zikir bebas, zikir mutlak. Ya, si kedua muqayyad, dia terikat. Dia terikat. Ya, terikat dengan tempat atau terikat dengan jumlah. Terikat dengan tempat, terikat dengan jumlah. Ya, sehingga nengka amun muqayyad, dia terikat dengan sebuah tempat, maka zikir yang terikat ini enggak boleh diganti, enggak boleh ditambah jumlahnya, enggak boleh dikurangi. Contohnya ini sekarang, ya, di antara zikir yang terikat yaitu terikat dengan sholat. Terikat dia dengan setelah sholat. Berarti setelah sholat ini ada zikir yang khusus dibaca di sana, enggak boleh diganti. Ya, yang dibaca adalah hanya yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu yang dibaca di sana, karena dia terikat dengan ibadah lain. Contohnya sholat tadi. Ya, begitu salam Nabi kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka itu yang kita baca. Dan beliau bacanya 3 kali, enggak boleh lebih. Subhanallah. Ini dia namanya Nabi zikir yang muqayyad, terikat. Harus dengan itu, jangan diganti, jangan ditambah juga. Enggak salin ngedusi lain. Enggak salin salam alhamdulillah, alhamdulillah, enggak bisa diganti. Tetap menggunakan istighfar. Kenapa? Karena itu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau istighfar lagu langsung 1 kali misal, jangan. Nabi minta biar istighfar ngone 3, cukup 3, jangan dilebihkan. Syekh bin Baz ditanya, bagaimana kalau saya istighfar 10 kali? Maka beliau mengatakan ini istighfar yang bid'ah. Ngene. Sing nganang Syekh bin Baz ngene. Ndek kan itu semalam itu nganang itu. Syekh bin Baz mengatakan mufti kerajaan Saudi Arabia. Berarti begitu dia 10 kali lebih dari yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pira si datang dengan Nabi teh pira istighfarna 3, maka cukup 3, jangan dirubah. Jangan dilebihkan, jangan dikurangi. 3 cukup. Muqayyad soal ini terikat. Kemudian juga jangan dirubah. Rubah istighfar menjadi tahmid, jangan, tetap istighfar. Karena itu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nama zikir yang muqayyad, dia terikat. Zikir yang terikat dengan tidur misal, jelas wah zikir-zikir tidur. Zikir yang terikat dengan makan, jelas yang kita baca sebelum makan, setelah makan. Zikir yang terikat dengan masuk masjid, keluar masjid, kan jelas lah ini. Maka itu dibaca, jangan dirubah. Adapun yang mutlak, yang bebas, silahkan di mana saja, berapa saja, ngumbe-ngumbe ruana zikir silahkan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Silahkan sambil jalan, silahkan. Ya, baca istighfar silahkan, baca ayat kursi silahkan. Itu dia zikir yang bebas. Ada zikir bebas, tidak terikat dia dengan tempat, tidak terikat dia dengan jumlah. Zikir terikat dia dengan zikirnya. Yang kedua terikat dengan jumlahnya. Ya, ini dia perbedaan antara zikir bebas dan zikir terikat. Mudahan jelas. Aku arah catatan di sini. Zikir itu lafaznya zikir yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndak temiak-miak zikir, jangan. Lafaz zikirnya itu lafaz yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan doa. Kalau doa bebas, atau berdoa apapun bebas. Bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Dasan Baru berdoa bebas, silahkan doa aja.
Tapi kalau zikir nggak bisa dirubah, harus menggunakan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafaznya itu, lafaz zikirnya, lafaz istighfar, lafaz tahmid, tahlil, takbir dan lain sebagainya. Lafaz-lafaznya ini menggunakan lafaz yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau zikir, kalau doa bebas. Biaran doa para jamaah. Doa artinya ngendeng, tentang ngendeng. Ngendeng aja bebas. Ya, kita mengatakan misalkan Allahumma shfini. Bahasa Indonesia, ya Allah sehatkan saya. Bahasa dasar baru apa ngenta? Ya Allah sehatang tiang ngenta ngono. Silakan bebas kalau doa aja. Tapi kalau zikir nggak bisa kita buat zikir para jemaah. Entah zikir mutlak maupun zikir muqayyad, harus lafaz zikirnya lafaz zikir yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beda antara zikir dengan doa. Jelas ya be? Bekah adeng-adeng juluk yang kahine juluk kan. Kenapa lalu bare jauh lalu ya. Intinya setelah salat itu ada zikir terikat, ya, ada zikir terikat, yaitu diantaranya baca istighfar tiga kali. Wallahu ta'ala a'lam. Fadhal silakan. Wa ilaika. Apa itu ulang? Pernah apa? Pernah saya juga lakukan itu bertabrakan sama penjelasan antum. Iya. Ada zikir mutlak dan muqayyadnya. Iya. Kadang-kala gitu Ustaz, kayaknya di luar tema ujung-ujungnya gitu. Kadang-kala mutlak itu dipakai di muqayyad gitu Ustaz. Dan kadang juga tidak pernah dicontohkan oleh Nabi di bab pakai juga bisa begitu. Tapi alasan kita mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, pertanyaan sekarang ini Ustaz, yang kita ikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, sunnahnya siapa dan jamaahnya siapa gitu Ustaz, supaya dijelas gitu Ustaz. Intinya ruana mbearan Ahlus Sunnah wal Jamaah ngono ruana ini ya. Bejaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. La ilaha illallah. Nggih. Jari as-sunnah. Sunnah. Apa arti as-sunnah? As-sunnah yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan beliau dan ketetapan beliau, keputusannya, ucapannya, perbuatannya dan ketetapannya, itu nama sunnah. Ya. Kemudian sekarang al-jamaah yaitu mereka-mereka yang sejamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah, kemudian ada jamaahnya. Sunnah itu mana? Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya dan ketetapannya. Jemaahnya mana? Yang dekat, yang ada di sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa arti ahl? Apa arti ahl? Ahl artinya dekat, rapat. Yang aran ahlul mayyit. Nabi karena ahlul mayyit yang dekat dengan si mayyit. Ahlul bait, Nabi arah ahlul bait yang dekat dengan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ahlus sunnah sembiaran ahl yaitu yang dekat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana sunnah itu tadi? Ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya, ketetapannya, singkatannya hadis kah? Makanya ahlus sunnah ini adalah orang yang dekat dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngumbe ke nana dekat, yaitu dia mengamalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ahlus sunnah.
Siaran ahlu sunnah no dengan si rapat tipa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akidahnya berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya berdasarkan hadis-hadis itu dia. Akhlaknya, muamalahnya berdasarkan hadis-hadis itu dia. Ndek kena berdasarkan beloian angkun dengan ndek dengan ahlu sunnah. Ndek ke berdasarkan besi mayan tapi kirangkah mayan di dalam hati ndek dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu yang timbangannya adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ahlu sunnah. Dan kedua itu ngaku saya ahlu sunnah, saya ahlu sunnah, saya ahlu sunnah. Ngaku je muda tengaku. Ya nengke bet yang ngaku tanah le julune tanah saya itu ngente kan muda tengaku. Lagu nengke si penting mana buktinya kalau itu tanah sida. Ngaku sunnah juga demikian be bukti namun tidak ahlu sunnah. Kalau tanah dibuktikan dengan sertifikat, kalau ahlu sunnah dibuktikan dengan amalannya sesuai tidak dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ahlu sunnah. Kalau amalannya bertentangan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa dia dikatakan ahlu sunnah. Dak kana keluar jadi ahlu sunnah. Enggak bisa. Ya, karena timbangannya itulah nama as-sunnah. Itu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena sila kita pelajarin hadis-hadis niki, kita pelajarin sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pelajari untuk kita amalkan dia terus agar kita menjadi ahlu sunnah yang sebenarnya, ahlu sunnah yang sejati kah? Ya, mun miak nama yayasan as-sunnah, pondok as-sunnah, sekolah as-sunnah, mudah ini karintaning notaris selesai lah. Mudah itu. Tapi yang penting sekarang amalannya ini itu yang penting. Sesuai tidak dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya sesuai amalan dengan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mari kita belajar. Kita pelajarin hadis-hadis niki, kita pelajarin sunnah-sunnah niki, kemudian kita amalkan dia agar kita menjadi ahlu sunnah yang sejati. Dan jangan namanya dipersempit ahlu sunnah ini, jangan. Ahlu sunnah itu luas nama ahlu sunnah. Sedunia ada di sana seluruhnya yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya sedunia ini siapapun dia, kalau dia dekat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk ahlu as-sunnah. Al-jamaah itu mana? Al-jamaah itu adalah yang bergabung dengan orang-orang itu. Itu nama al-jamaah. Walaupun dia sendirian di tempat itu. Misal ini Mesa jamaah di Lombok misal, yang mengamalkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selombok yang lain misal ini ndarak milih-milih hadis itu misal. Adu tukadung ngombe hadis wajarak berlaku ngene-ngene misal. Di zaman Malik hadis ne zaman kecerdasan nengke besi masuk akal lino tak amalang ndek tak makal dendek tak amalang walaupun arah hadis ngene misal selombok ngenang ngono dia ada luit di Lombok ini pira juta di Lombok ada 4 juta mungkin di Lombok ini terus arah sekek dengan ini dia milih ngono mesakna jama nganti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sakit dengan ini tetap dinamakan dia al-jamaah walaupun dia sendiri. Kenapa demikian? Karena dia berjamaah dengan jamaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dak mesa-mesa. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan ada sebuah tempat, ada sebuah masa nanti yang orang enggak mau lagi melihat sunnah itu. Enggak mau lagi dia melajarin Quran, enggak mau lagi melajarin hadis. Yang penting tamakal, jari wah ngene-ngene. Bisa jadi terjadi itu. Narak ngeno enggak sakit dengan ngenti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu tetap dinamakan dia al-jamaah walaupun dia sendirian.
karena dia berjamaahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu nama ahlus sunnah wal jamaah. Maka agar kita masuk di kelompok itu, ya, di kelompok ahlus sunnah wal jamaah itu, maka mari pelajari dia sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita masuk ke dalam kelompoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan terjawab. Allah taala a'lam. Sila, masih. Betul, Ustaz. Iya. Iya, itu zikir. Dijelaskan sedikit Ustaz, karena kita di masyarakat itu dikirain kita orang zikir. Dikirain kita apa? Kita orang zikir. Dek ngangguang. Di masyarakat kita terkenal tidak mengangguang. Yo. La ilaha illallah, macam. Zikir ini karena di masyarakat kan kalau pesilat zikiran. Zikir cuma ada tahmid la ilaha illallah. Ya. Tapi intinya begini, ya, kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala atau yang lainnya, beliau mengatakan kalamun nas la yantahi, ridhan nas ghayatun la tudrak. Ucapan manusia itu enggak akan berhenti, dan keredaan manusia adalah sesuatu yang enggak akan bisa kita dapat. Tengumbe ngambe manusia ini gini ngerosang kita doang. Tengumbe ngambe ngerosang kita doang. Ndek teman sawan rosang itu, sawan itu rosang itu, cerai itu rosang itu, sawan malik rosang, maduang itu rosang malik, terus jangkan tomate masih ngerosang itu. Dia nangan dang manusia ini je. Iya, dere itu rosang itu, sugi itu rosang itu, sukses bawang rosang itu, gagal rosang itu. Ndek jerak-jerak ngerosang itu. Ya, kali antara sifat seorang mukmin wala yakhafuna laumata laim. Ndek nakutang celaan dengan si mencela. Apa-apa angkat dengan mencela, ndek nakutang. Yang penting dia berada di atas dalil kebenaran. Ya, berada di atas Al-Qur'an dan hadis. Selesai wah. Manusia ini je dia selesai. Yang penting Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di atas ucapannya dia, selesai apa-apa keadaan. Nah, nengke paranang neite diulah zikir, paranang neite nokolang jenazah, paranang neite ngangguang selawat, para luwi apa dengan maranangnya. Ini gini bui. Tapi yang jelas sekarang di pengajian-pengajian kita banyak kita bahas tentang zikir-zikir. Bahkan agama ini kan lengan beruras tinduk sampai tertinduk malik zikir doang isine ino zikir doang. Sunnah ini kan ngono lengan baru ngase lengan tinduk sampai tinduk malik zikir doang. Uras tinduk Nabi zikirna alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Lalu taning jeding arak zikirna seniman tama jeding sugul dengan jeding nang ngono masih ginta bekelambi arak terbaca, ginta bekerja arak terbaca. Lalu kemudian sugul aning masjid, sugul aning masjid pas lengan bale no sugul lengan bale arak terbaca lengan bale. Ginta maning masjid arak terbaca, sugul lengan masjid malik arak terbaca. Temaning balik malik arak terbaca. Toko le jelun penyampah teno arak terbaca. Buik penyampah no malik arak terbaca. Kan ini selesai zikir no. Ini selesai zikir terus zikir. Makanya ahlu sunnah dia basah lidahnya gara-gara zikir. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doa sugul dengan WC Nabi ngana doana Ghufranaka ya Allah. Ghufranak intinya yaitu ampunanmu ya Allah, maafkan tiang ya Allah. Kenapa beliau bilang maafkan saya
saat sugul dengan WC. Kenapa? Di antara sebabnya kata ulama kita, karena selama di WC petuk zikirna nabi teh. Begitu dia di WC petuk zikirna, menunjukkan selama di luar WC ya berzikir doang nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tadi itu zikir yang mutlak, zikir yang bebas, terus berzikir. Dan beliau sekali duduk istighfar sampai 100 kali para jamaah. Astagfirullah, astagfirullah. Terus istighfar beliau. Sekali tokol sampai 100 kali ini istighfar. Maksud yang ngenu angkun zikirnya beliau, zikir yang mutlak. Terus berzikir. Makanya sekarang yang ngaku ahlu sunnah harusnya dia yang paling banyak zikirnya. Lagu tono arak zikir-zikir terlarang. Zikir-zikir yang menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir-zikir seperti itu ya jangan dilakukan, enggak boleh. Enggak boleh. Ya, lagu itu gara-gara tidak melakukan zikir yang dilarang itu, para anak itu tidak zikir seluruhnya. Pada marah angkun tidak ziarah kubur yang terlarang itu, para anak itu melarang ziarah kubur sama sekali. Enggak begitu. Ada ziarah yang boleh, ada ziarah yang tidak boleh. Yang boleh ini mari silakan, fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahilah kubur, karena ziarah kubur mengingatkan kalian akan kematian. Ada ziarah kubur yang enggak boleh. Nah, yang enggak boleh ini jangan lakukan. Lagu gara-gara kita tidak melakukan yang tidak boleh, anggapnya kita tidak ziarah kubur sama sekali. Ya, angka marangone ucapan dengan jadi lagi selesai, alur lah. Ya, di saat kita misalkan luwe ke contoh-contoh yang lain, luwe. Intinya bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah dialah orang yang paling banyak zikirnya. Tapi tentunya zikir yang boleh, zikir yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ndak kencang kalau selalu. Alhamdulillah. Jelas ya? Bakah niki mungkin para jamaah sudah jam 8 niki. Niki mungkin yang bisa kita paparkan malam niki. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Mudah-mudahan kumpul kita niki diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pahala duduknya kita niki dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan duduk kita yang sebentar niki mendatangkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.